dalam filosofi syariat Islam, menyampaikan syariat Islam itu ada satu, bitadrij, step by step, gradual. Dua, taklilut taklif, memperkecil, meminimalisir beban. Tiga, adamul jarh, tidak menyakiti. Keempat, al-mas'uliyah, bertanggung jawab. Artinya ketika kita menjalankan syariat Islam itu hendaknya lahir dari kita sendiri, bukan dipaksa, bukan didorong. Kesadaran berkerudung malam ini kesadaran berkerudung Mbak Inaya dari diri sendiri, bukan dipaksa oleh Mbak Rosin, enggak kan? Dipaksa sama anak kostum enggak. Jadi itu yang lain. Jadi pakai. Atau hanya karena takut tekanan lingkungan. Bukan begitu, bukan itu. Maksud saya kesadaran sendiri, bukan karena takut karena tekanan lingkungan, betul, Pak Kiai. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi nggak apa-apa. Sabar aja. Ya jelas dong, kayak yang namanya mencaci maki itu dilarang oleh Al-Quran, jelas. La yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisan asa ayyakunna khairam minhun. Tidak boleh saling mencaci maki, meremehkan, mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, memanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan juga nggak boleh. Si cebol sini, nggak boleh itu. Itu Quran itu. Tidak boleh suudzon, negative thinking, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Tidak boleh mengintip-intip salah orang lain, wala tajassasu. Tidak boleh menggunjing, wala tabba'dukum ba'dha. Tidak boleh saling mengunjing kesalahan orang lain, kejahatan orang lain. Quran ada itu. Jadi daripada pakai bulian, mending pakai bercandaan ya Pak Yai ya. Mendingan dibercandain aja. Menang kan? pakai bercandaan. Tapi memang kalau naik kan selalu dikaitkan dengan darah biru NU, ya kan? Padahal kemudian naik juga selalu dapat tekanan. Tapi gimana sih sebenarnya perempuan masih muda, tapi juga seorang Nahdien, kalau perempuan Nahdien juga kan? Nahdiyah. Nahdiyah. Ya, nah itulah kalau di NU itu peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Udah banyak santriwati, udah banyak bunyai-bunyai yang kiprahnya luar biasa kalau di NU. Itu jelas. Kok giliran kayak gini gak ditepokin ya, aku bingung. NU itu perlu kekinian gak sih menurut Nay? Loh, malah dengan moderasinya itu NU itu selalu fluid, selalu cair, maka dia selalu mengikuti bentuk yang sekarang. Nggak melulu harus kaku, wong udah zaman dulu diomongin masih diomongin di zaman sekarang. Yang jelas-jelas konteksnya sudah berbeda, jelas-jelas kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Kan banyak tuh orang-orang zaman dulu, nggak boleh pakai ini, nggak boleh begini-begini, ini medsos buatan kafir, nggak boleh dipakai, ini buatan ini nggak boleh dipakai. Lah ya zaman dulu nggak ada medsos, mungkin kalau ada juga mungkin Nabi Muhammad dulu punya Twitter ya Pak Kiai ya. Aku apa ya Twitter. Di sini juga ada Syafiq Ali. Syafiq Ali ini tokoh muda NU, media dan literasi digital. Ia juga mengelola website islam.co dan NU Online. Hai Syafiq. Tapi sudah nggak muda lagi ya? Udah nggak muda lagi? Muda lagi udah. Masih muda lah, muda ya? Masih mencari pasangan. Oh. Mas Syafiq, kalau di itu kan Anda ingin memudahkan apa? Garis NU atau apa sih sebenarnya? Buat apa NU juga harus ada dalam digital? Ya karena dalam saya kira 15 tahun terakhir ini kan warga Indonesia itu kan makin banyak yang aktif di dunia digital. Mereka membaca informasi, bahkan belajar keagamaan dari dunia digital. Saya kira kemudian NU juga harus cukup aktif di dunia digital itu menjadi penting. Bahkan saya sering mengatakan teman-teman, kalau para pendahulu kita, ya, para kiai-kiai itu menghidupkan NU agar Indonesia ini damai dengan cara mendirikan ribuan madrasah dan pesantren, maka yang muda-muda ini kalau nggak bisa bikin madrasah dan pesantren, paling tidak bisa bikin pesantren online. Nah, karena itu penting. Karena sekarang ada 130 juta lebih orang Indonesia yang online dan mayoritas pasti muslim karena 87% di Indonesia itu muslim. Jadi penting sekali untuk NU juga mewartakan
pandangan-pandangan keagamaannya, pandangan-pandangan tentang kebangsaannya di dunia online agar generasi pertama mungkin generasi NU sendiri, misalkan NU online yang tentu yang pengen dijangkau pertama-tama adalah warga Nahdien sendiri, tetapi juga dengan online kita juga bisa menjangkau warga-warga lain sehingga lebih mengenal NU dan saya kira lebih bisa melihat bagaimana perannya itu dalam konteks kebangsaan. Dan itu juga Anda ingin supaya mereka bisa lebih menyelami Islam moderat begitu? Ya, NU punya prinsip tadi saya kira Kiai Said sudah banyak menjelaskan ya. Dan NU punya prinsip tawasud, tawazun, tasamuh yang ini mungkin belum banyak diketahui orang padahal itu keputusan resmi NU dan dengan dunia digital kita bisa mewartakan itu. Saya kira dibanding sebelum era digital, saya kira sekarang orang jauh lebih banyak yang mengenal NU. Ya. Tapi Mas Hafik, kalau saya ya selain dengan ajaran-ajaran yang sangat moderat, yang saya juga nikmati karena di dunia sosial media itu Pak Kiai kan banyak sekali juga ujaran kebencian atau sering sekali ungkapan kemarahan. Tetapi juga banyak di digital itu komunikasi antara NU garis lucu, Katolik garis lucu, Muhammadiyah garis lucu, dan itu kocak banget. Misalnya contohnya begini nih, dari Katolik garis lucu. Di kerajaan Twitter garis lucu, NU garis lucu adalah akun dengan follower terbanyak 453.000. Meskipun Katolik garis lucu menduduki peringkat 2 dengan follower 87.000. Tetapi following kami terbanyak. Kami akan terus baptis massal dengan memfollow kalian. Dijawab sama NU garis lucu, santai. Dari 453.000 follower kami, 80.000-nya adalah umat Katolik. Jadi ada saling ledek-ledekan, itu lucu banget. Ada kalau Inaya suka ngikutin itu juga nggak? Iya. Dan itu kan memang pelopornya bisa dibilang pelopornya NU garis lucu dulu. Yang terus kemudian sekarang semuanya ada garis lucunya. Jadi perlu dibuat Rossi garis lucu juga nanti perlu dibuat. Pantesan bajunya Mbak Inayah juga bergaris-garis ini. Tapi entah garisnya kemana Mbak Inayah. Lagi-lagi biar lebih lucu. Siap.